Hello guys and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue mau nge-review sebuah jam tangan yang bener-bener keren banget. Kenapa? Karena ini adalah cita-cita gue dari dulu. Gue kepengen banget nge-custom jam tangan sendiri. Dan akhirnya setelah proses desain-desain dialnya ya, akhirnya gue bisa lah custom jam tangan ini dengan sesuai ekspektasi gue. Kalian penasaran tampilannya seperti apa? Jangan lupa ditonton terus video ini dan langsung aja kita review jam tangan ini. Oke guys, jadi ini adalah jam tangan Seiko SKS031 yang gua sudah modifikasi ya. Dan ini bisa dilihat ini ada dial originalnya ya. Ini juga hands originalnya, masih tersimpan dengan rapi. Terus untuk yang modifikasi ini gue bikin dialnya tuh ada dua tipe ya. Oke. Nah, habis itu seperti bisa dilihat ya, ini insert dan bezel yang originalnya tuh. Oke, dan bagian chapter ring bagian dalamnya juga ini original semua. Masih tersimpan dengan rapi ya. Dan ini kita juga ada di bracelet tambahannya ya, tuh. Oke. Jadi ini emang basisnya dari original jam tangan Seiko SKX031, namun tampilannya ini gue ubah total ya untuk tampilannya. Tapi selebihnya mulai dari segi mesin dan rantainya, bagian backcase-nya pun untuk tutupannya ini juga masih original semuanya, jam tangan Seiko SKX031. Kita langsung aja ngebahas jam tangan Seiko SKX031 ini ya. Mulai dari jam tangan boxnya, ini box packagingnya keren banget. Kenapa? Karena ini salah satu box packaging jam tangan Seiko yang model tipe lama ya. Dia punya box ini simple ya. Untuk warnanya bener-bener keren menurut gua, karena ini identik sekali dengan brand Seiko ya. Warnanya birunya biru tua. Oke, kita langsung aja ngebuka jam tangannya ya. Ini dia tampilan jam Seiko SKX 031 Diver ya. Cakep banget. Seperti biasa ya, sebelum kita nge-review jam tangan ini, kita lihat dulu ya dari segi dia punya looks. Ini adalah salah satu jam tangan terfavorit gue, karena ini hasil jeripaya gue sendiri juga ya. Ini gue bikin custom, dan gue cukup puas dengan hasil yang gue implementasikan ke jam tangan ini. Sebelum kita ngebahas jam tangan ini lebih detail, gue pengen kasih tahu ke kalian dulu kenapa gue memilih untuk desain yang seperti ini. Awalnya gue selalu suka dengan jam tangan vintage ya, terutama jam tangan Rolex vintage. Dan yang salah satu jam tangan yang gue paling idam-idamkan itu bisa suatu hari nanti mempunyai jam tangan Rolex Sub, tapi yang saperinternya warna merah ya. Dan itu bener-bener gue punya salah satu dream watch untuk di brand Rolex ya, yang gue pengen punya sampai hari ini juga ya. Namun kita bisa ketahui bahwa untuk mencari sebuah Rolex vintage dengan kondisi yang masih mulus banget ya, apalagi yang tulisannya Red Sub, itu amat sangat susah, dan pastinya juga harganya pun amat sangat mahal ya. Maka dari itu akhirnya gue selalu punya cita-cita, apa sebelum gue bisa mempunyai Rolex Sub merah ya, why not, kenapa nggak gue modifikasi jam yang looksnya kayak Rolex Sub merah gitu. Menurut gue ini salah satu jam tangan Seiko SKX Diver yang cocok banget nih buat gue modifikasi ya. Apalagi aksen-aksen vintage Rolex itu bisa dapat banget di jam tangan ini. Akhirnya gue bisa kesampaian bikin customan gue sendiri.
Langsung aja kita bahas ke jam tangannya. Diameternya ini kurang lebih di 40,9 mm ya. Kalau berikut crown itu dia sekitar di 43,5 mm. Untuk dia punya lak tulak kurang lebih sekitar di 45,5 mm. Dan untuk ketebalan jam tangan ini kita ukur sama-sama ya. Untuk ketebalan jam tangan ini sekitar di 15,2 mm. Dan kita bisa lihat ya, untuk modifikasinya ini semuanya masih full bawaan jam tangan Seiko SKS 031 ya. Dari seginya pun juga masih sama bawaan menggunakan mesin automatic 7S26. Yang gue ubah itu cuman tampilannya aja ya. Untuk dari segi dia punya dial, dia punya hands, dia punya insert bezel, ini semuanya total dirombak ya. Di bagian inner chapter ringnya juga saya ganti ya. Dan untuk dia punya kaca ini juga saya ganti menggunakan kaca Sapphire Dome ya. Cakep banget nih. Kita langsung aja ngebahas dari segi desain dial. Untuk desainnya ini pure gue sendiri yang ngedesain ya. Dan ini gue lagi-lagi terinspirasi oleh jam tangan Rolex Submariner Vintage ya. Tapi gue ada kasih implementasi yang agak unik dan lucu ya. Pertama-tama gue bikin tulisan Seiko di bagian atas. Dan untuk Seiko logonya gue ambil Seiko logo yang baru ya, yang Seiko Superman. Di bagian atasnya gue kasih mahkota ya, biar kesan Rolex-nya ada lah tuh. Oke. Dan di bagian bawahnya seperti biasa gue juga tulisin Oyster Perpetual Date. Untuk di bagian bawah sini gue tulis Submariner, dan Submariner tuh gue bikin warna merah ya, karena emang gue pengen dengan identik Submariner merah. Tapi di bagian bawahnya gue tulis ada yang berbeda, 100 meter 330 feet ya. Karena ini jam tangan SKS 031, dia water resistance-nya kurang lebih di 300 meter juga ya. Dan di bagian bawahnya itu gue tulis DiaShock 21 Jewel officially certified ya. Kenapa? Karena untuk automatic movement 7S26 ini dia mempunyai 21 jewel ya. Gitu. Jadi ini emang ada gue kasih sedikit pelintiran lucu-lucuan, aksen-aksen biar ada kerasa jam tangan Seiko Jepangnya ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, biasanya itu di bagian bawah itu ada tulisan Swiss T25 ya. Tapi ternyata ini di bagian bawahnya itu gue bikin lah Swissnya gue ilangin jadi tulisan Japan. Kita langsung ke hands-nya. Untuk di bagian hands-nya ya, ini gue menggunakan hands Mercedes hands ya. Seperti pada biasa jam tangan Rolex pada umumnya ya. Namun loom-nya itu gue bikin senada dengan loom yang di dial ya. Dan loom-nya ini gue memang custom ala-ala agak ke coklat-coklatan gitu ya. Biar kesan vintage-nya itu menonjol sekali. Dari segi customan mode yang gue paling suka dan yang paling menurut gue menonjol dari jam tangan ini adalah di bagian insert bezelnya ya. Untuk di bagian insert bezelnya ini gue bikin kayak kesannya backlit insert bezel ya. Jadi dia ini kayak dari kaca gitu backlit ya. Dan di bagian insert bezelnya ini tetap untuk tulisan 10, 20, 30, 40, 50-nya ini gue tetap bikin aksennya seperti pada Seiko Diver insert bezel pada umumnya ya. Jadi ini stylenya, fontnya gue nggak ubah sama sekali. Fontnya tetap gue maunya font Seiko. Namun yang gue bikin biar lebih seru itu di bagian insert bezelnya gue ini ya counterclockwise. Biasanya kan tulisan 10-nya di sini ya. Dan untuk di bagian warna bezelnya ini gue bikin seumpama macam-macam kayak ghost bezel ya. Jadi istilah kata kayak insert bezelnya itu udah fading. Dan emang gue pengennya seperti ini looks ya. Biar bener-bener aura vintage-nya itu menonjol banget. Oke, kacanya ini gue pakai Sapphire Dome ya. Jadi kalau bisa dilihat itu dia agak cembung ya, menonjol ya. Tuh. Oke, jadi ini bener-bener kesan vintage-nya dapat banget. Dan untuk kacanya gue juga nggak pakai Cyclops. Jadi biar menurut gue lebih clean aja gitu loh. Oke, dan itu overall modifikasi yang gue mod di jam tangan ini. Untuk bagian strapnya ini dia masih full stainless steel bawaan ya. Bawaan strap Seiko ya. Oyster bracelet. Dan untuk di bagian backcase-nya pun juga masih original bawaan Seiko SKS 031 ya. Tuh. Jadi ini dia emang full stainless steel.
dari case sampai ke strap. Oke, walaupun dia punya bezel, ini dia fix bezel ya, jadi dia nggak bisa diputar-putar. Tapi di jam tangan Seiko SK031 ini menurut gue cuman di model inilah yang bezelnya itu menurut gue keren sekali ya. Tuh tajam-tajamnya tuh bener-bener mirip banget sama jam-jam tangan Rolex vintage ya. Jadi emang dari awal pas gue lihat jam tangan Seiko SK031 ini bener-bener reminds me of aksen-aksen Rolex vintage gitu. Dan ini adalah salah satu model yang menurut gue paling cocok buat masuk ke konsep desain idea gue buat bikin salah satu modifikasi jam yang nuansanya vintage dan ada plot twist dengan Rolex Submariner warna merah gitu. Dan akhirnya terbuatlah jam tangan Seiko SKS 031 ini dengan modifikasi yang seperti ini. Kita langsung cobain on hand-nya aja. 3, 2, 1. Nah, cakep banget ya. Bener-bener ini salah satu modifikasi yang gue paling demen banget. Dan dapet vintage look-nya juga ya. Kerennya juga, gagah banget tuh. Oke. Bener-bener gue puas sekali dengan custom gue sendiri ini. Jadi kayak gitu aja full review tentang jam tangan customan gue sendiri ini. Buat kalian yang pengen juga custom jam tangan ataupun ada pertanyaan lainnya, boleh banget langsung aja japri ke gue ke Instagram gue ya. Boleh langsung cek di Instagram gue. Dan as always, thank you guys for watching and I'll see you guys on the next video.